Merokok kayaknya merupakan salah satu kebiasaan yang sulit untuk ditinggalkan ya. Apalagi buat yang udah ngerokok bertahun-tahun. Rasanya kayak hampir nggak mungkin deh untuk berhenti merokok. Eits, jangan salah, nggak ada yang nggak mungkin loh. Dengan metode yang tepat, diharapkan para perokok bisa perlahan-lahan berhenti merokok. Tapi apa aja sih cara atau alternatif yang bisa mengurangi risiko bagi perokok? Saya akan jelaskan di video ini, so keep on watching. Halo, saya Dr. Abi dari Halo Dokter. Mungkin udah banyak yang tahu ya kalau pembakaran di rokok itu menghasilkan berbagai bahan kimia yang berdampak buruk bagi kesehatan. Bahaya merokok sendiri udah sempat dibahas nih di video sebelumnya yang udah diupload di channel YouTube Halo Dokter. Buat kamu-kamu yang susah berhenti merokok atau punya orang terdekat yang susah berhenti merokok, kamu bisa loh coba konsultasikan masalah tersebut dengan dokter atau psikolog untuk membantu upaya berhenti merokok lewat chat di aplikasi Halo Dokter. Yuk download aplikasinya di Play Store dan juga App Store. Nah, sekarang kita bahas soal kenapa perokok bisa susah banget buat diajak berhenti merokok. Jadi gini, perokok memang perlu motivasi yang kuat dan dukungan dari orang-orang terdekat untuk berhenti. Tapi dengan itu pun berhenti merokok masih sulit dilakukan oleh sebagian orang. Apalagi perokok yang mencoba berhenti bisa ngalamin gejala putus nikotin atau nicotine withdrawal yang bisa bikin dia jadi cemas, gelisah, pusing, susah konsentrasi, sulit tidur, hingga kelelahan. Waktu ngalamin hal-hal ini, dia bisa aja kewalahan dan tergoda buat merokok lagi. Siklusnya gitu aja terus, makanya susah deh buat berhentinya. Terus gimana dong supaya berhasil berhenti merokok? Sebelum saya lanjut pembahasannya, saya mau minta tolong nih buat semua yang lagi nonton video ini untuk subscribe ke channel YouTube Halo Dokter. Habis itu nyalain juga nih lambang lonceng notifikasinya supaya kamu bisa dapat update pas kita upload video kesehatan terbaru di channel ini. Kalau udah, makasih ya. Lanjut ya, buat perokok-perokok yang kesulitan berhenti merokok, coba deh untuk konsultasi ke dokter supaya bisa disarankan upaya apa yang sesuai agar bisa berhenti merokok. Pada beberapa kasus, dokter mungkin akan merekomendasikan alternatif pengganti nikotin. Tunggu. Bukannya nikotin berbahaya ya? Well, nikotin memang tidak bebas resiko ya, terlebih karena sifat adiktifnya. Tapi pada kasus perokok yang sangat sulit berhenti, mungkin lebih baik kalau konsumsi nikotinnya diberikan dalam porsi yang terkontrol, sehingga secara bertahap bisa dikurangi perlahan, sambil disertai dengan upaya lainnya yang mendukung untuk berhenti merokok. Nah, contoh upaya yang dilakukan biasanya ialah dengan penggunaan produk alternatif, yang meski masih mengandung nikotin, namun punya cara konsumsi yang berbeda. Tujuannya supaya bisa mengurangi paparan zat kimia berbahaya secara signifikan, karena tanpa melibatkan proses pembakaran seperti pada rokok. Soalnya, proses pembakaran inilah yang sebenarnya bisa dibilang paling berbahaya dari konsumsi rokok, karena menimbulkan tar dan berbagai bahan kimia berbahaya lainnya. Salah satu bentuk upaya yang mungkin digunakan adalah nikotin patch atau koyo nikotin. Cara pakainya tinggal ditempelkan aja di kulit, umumnya di area tangan. Berdasarkan riwayat merokok setiap orang, dokter dapat menyesuaikan level kandungan nikotin dan kemudian memantau pemakaiannya. Selain itu, upaya lainnya adalah nikotin gum atau permen karet nikotin. Sama seperti koyo, permen karet nikotin ini juga tersedia dalam berbagai level kandungan nikotin. Penggunaan permen karet nikotin yang terkendali diharapkan lama-kelamaan dapat membuat seseorang nggak lagi kecanduan nikotin dan dapat berhenti merokok. Produk alternatif lainnya yang mengandung nikotin adalah produk tembakau yang dipanaskan dan rokok elektrik atau vape. Produk tembakau yang dipanaskan masih menggunakan daun tembakau asli sebagai bahan bakunya, tapi penghantaran nikotinnya melalui pemanasan. Jadi beda nih dengan rokok yang dibakar. Sedangkan vape adalah sebuah alat yang memanaskan cairan nikotin atau liquid secara elektrik. Kamu mungkin ngeh ya, kalau produk tembakau yang dipanaskan dan vape itu sama-sama bekerja dengan cara pemanasan. Lagi-lagi saya tekankan kalau teknik pemanasan ini beda ya sama pembakaran. Karena nggak ada pembakaran, kadar bahan kimia berbahaya yang dihasilkan diharapkan bisa berkurang. Sehingga risiko bahaya yang ditimbulkan kedua produk itu pun diharapkan bisa lebih rendah dari rokok. Makanya, keduanya terlihat semakin banyak digunakan perokok untuk beralih di berbagai negara. Well, meski begitu bukan berarti produk tembakau yang dipanaskan dan vape sepenuhnya aman ya, tetap ada resikonya. Contohnya, karena mengandung nikotin jadi masih bisa menyebabkan ketergantungan. Oleh karena itu, penggunaan produk tembakau yang dipanaskan, vape, dan produk alternatif lainnya yang mengandung nikotin nggak ditujukan buat kamu-kamu yang belum pernah merokok sebelumnya, dan juga bukan buat gaya-gayaan ya. Penggunaannya pun nggak bisa sembarangan. Harus menggunakan alat dan bahan yang aman dengan kualitas yang prima, dan nggak boleh dipakai secara berlebihan. Kan tujuannya buat berhenti merokok.
Makanya, diperlukan kedewasaan dan kemauan untuk memahami penggunaan produk tembakau alternatif ini dengan baik. Selain yang tadi udah saya sebutkan, masih ada pengganti nikotin dalam bentuk lainnya nih, seperti permen hisap, semprotan hidung, hingga inhaler. Tapi sekali lagi yang mau saya tekankan di sini adalah semua ini bukan buat dicoba-coba sama orang yang bukan perokok atau belum pernah merokok sama sekali ya. Balik lagi, semua upaya ini ditujukan untuk perokok dengan tujuan membantu proses mereka berhenti merokok secara total melalui penggunaan produk yang lebih rendah risikonya daripada terus merokok. Oke deh, sekian dulu informasi yang bisa saya berikan kali ini. Semoga cukup jelas dan membantu buat kamu yang sedang ingin berhenti merokok. Buat yang sudah berhasil berhenti merokok, selamat. Semoga bisa menjadi inspirasi buat orang-orang terdekat yang masih merokok. Sebelum saya akhiri video ini, saya mau ingetin kalau kamu punya saran terkait topik apa lagi yang sebaiknya dibahas oleh Halo Dokter, bisa tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Hidup sehat bersama Halo Dokter.